يا ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز بحق من أراضي بغير نسك صاحب المرض. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin masyayikhina wa masyayikhina walidina wa aqribaina wa hadratin mu'allifat kitab Syekh Hasim Asy'ari. Syauli lailahumul fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kita sudah sampai halaman 24. Al-Babus Tsani. Sebelum membahas bab yang kedua, kami akan mengulang sedikit ungkapan Hasan Basri yang disebutkan sebelumnya, yaitu uqubatul ilmi mautul qalbi. Siksanya ilmu adalah matinya hati. Jadi siksanya ilmu adalah matinya hati. Itu siksaan yang paling berat. Faqila lahu ma mautul qalbi, apa yang dimaksud dengan matinya hati? Maka Hasan Basri mengatakan talabud dunya bi amalil akhirah, mencari dunia dengan amal akhirat. Ini teringat dengan hadis Nabi mengatakan man ahya lailatal aid lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang mau menghidupkan malam Aid, Aidul Fitri, Aidul Adha, ada yang mengatakan menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka Allah tidak akan mematikan hatinya dikala hatinya orang-orang pada mati. Jadi dikala hatinya orang-orang pada mati, maka orang yang menghidupkan malam Aidul Fitri, Aidul Adha, ada yang mengatakan malam nisfu Sya'ban, hatinya tidak akan dimatikan. Apa matinya hati? Sama dengan di sini, sama persis, yaitu hubbud dunya atau thalabud dunya bi amil akhirah, mencari dunia dengan perbuatan akhirat, atau dia gila dunia, yang dicari melulu dunia melulu, yang dicari apapun, pekerjaannya apapun, perbuatannya, ukurannya dunia, untung atau enggak, dapat uang atau tidak, itu terus. Masalah pahala nggak dipikirkan, itu namanya sudah mati hatinya. Kalau kita ingin hidup hatinya, ingin selalu mementingkan akhirat, tolak ukurnya ingin akhirat terus, pahala atau tidak, halal apa haram, tolak ukurnya Allah ridho atau tidak, Rasulullah ridho apa tidak. Kalau kita ingin itu tolak ukurnya, maka hidupkan pada malam Aidul Fitri, Aidul Adha, nisfu Sya'ban. Dengan cara apa menghidupkannya? Minimal, kata ulama, berjamaah Isya. Karena berjamaah Isya itu pahalanya seakan-akan dia beribadah setengah malam. Maka orang yang menghidupkan atau orang yang berjamaah Isya, dia sudah tercatat menghidupkan malam Aidul Fitri, Aidul Adha. Tapi setelah sholat jamaah Isya, dia ada keinginan, ada niatan ingin jamaah sholat subuh. Ingin jamaah sholat subuh, karena jamaah sholat subuh pahalanya adalah seakan-akan dia beribadah semalam suntuk.
maka minimal jamaah isya, kemudian ada keinginan ingin jamaah subuh, itu sudah dianggap menghidupkan malam Idul Adha, Idul Fitri maupun isu Sya'ban, yang insya Allah dijamin hatinya tidak akan mati dikala hatinya orang-orang pada mati. Karena matinya hati itu adalah siksaan yang paling berat, terutama bagi penuntut ilmu atau para orang alim. Al-babus tsani, ini masuk bab yang kedua. Fi adabi ta'allum, fi adabil muta'allim fi nafsihi, dalam menerangkan adabnya orang yang belajar, para siswa, orang yang menuntut ilmu, para santri. Wa fihi asyratu anwa'in minal adab, ada 10 macam adab yang harus dipenuhi oleh para santri atau muta'alim. Al-awwal, yang pertama adalah ayyutahhira qalbahu, hatinya harus dibersihkan, min kulli ghasyin, dari semua unsur penipuan. Jangan sampai hatinya suka menipu, jangan sampai punya sifat menipu. Wadanasi, dan kotor, hati yang kotor, hatinya kepingin mencelakai orang, pikirannya kotor, jangan sampai. Waghillin, dan punya dendam, nggak boleh. Wahasadin, dan hasud, dengki. Hasud itu adalah kepingin nikmatnya orang lain hilang, kepingin supaya nikmatnya orang lain hilang, itu namanya hasud. Entah itu nikmat yang hilang kembali pada dirinya, atau yang penting hilang saja, itu sudah dianggap hasud. Dalam hadis disebutkan, iyyakumul hasad, fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Jauhilah sifat hasud atau dengki, atau kepingin nikmatnya orang lain hilang, karena hasud itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Jadi orang yang hasud itu kebaikannya akan hilang, terus akan habis nanti lama-lama. Orang hasud, orang yang dengki, itu bertanda dia tidak mampu. Orang hasud itu bertanda dia tidak mampu. Dia kepingin seperti kamu aslinya, tapi dia nggak mampu, makanya hanya bisa dengki saja. Orang hasud itu seakan-akan nggak ridho dengan takdir Allah, nggak ridho kalau dia yang sukses, nggak ridho kalau dia yang kaya. Seharusnya saya yang kaya, seharusnya saya yang sukses, kayak mengatur Allah begitu. Makanya buruk sekali orang hasud itu. Ada ungkapan mengatakan, al-hasud la yasud. Al-hasud la yasud. Orang hasud itu nggak mungkin menjadi pemimpin. Orang hasud tidak mungkin bisa menjadi pemimpin. Itu ungkapan yang bagus sekali. Imam Syafi'i mengatakan, kullul adawati turja salamatuha illa adawata man adaka an hasadin. Semua permusuhan, semua persengketaan, semua perselisihan, semua ketidakakuran itu bisa diselesaikan dengan gampang sekali. Hanya satu yang sulit diobati, yaitu hasud. Kalau dia nggak akur gara-gara hasud, nggak akur gara-gara iri, ini yang sulit diobati. Kalau nggak akur gara-gara salah paham, nggak akur gara-gara pernah dipukul, itu gampang sekali bisa akur, bisa rukun lagi. Tapi kalau hasudnya nggak akurnya gara-gara dengki, iri, saingan dan sebagainya, itu susah sekali diobati. Dalam hadis disebutkan, la hasada illa fisnatain. Tidak ada al-hasad kecuali dalam dua hal. Hasad di sini bukan hasud supaya nikmatnya orang lain hilang, bukan. Dalam hadis inilah ya. Jadi ulama itu memetakan dari dua. Ada mengatakan begini. Fudail bin Iyad mengatakan, al-mu'min yaghbitu, al-munafiqu yahsudu.
Jadi orang mukmin itu hibtoh namanya. Hibtoh. Hibtoh itu adalah kepingin menjadi seperti dia. Punya teman orang alim, oh saya kepingin jadi orang alim. Punya teman orang kaya, saya kepingin jadi orang kaya. Tanpa kepingin menghilangkan kealimannya teman kita, tanpa menghilangkan kekayaan teman kita. Saya kepingin seperti dia. Saya kepingin alim seperti dia, kepingin kaya seperti dia, kepingin sukses seperti dia. Itu namanya hibtoh. Ini boleh. Makanya dalam hadis disebutkan la hasada illa isnatain. Tidak ada hasud. Hasud di sini adalah hibtoh, yaitu kepingin seperti orang lain. Hanya dua yang terpuji. Kepingin menjadi orang lain, kepingin menjadi seperti orang lain. Dua ini adalah terpuji. Apa yang pertama? Rajulun atahullahu malan fasallatahu fi halakatihi fil haq. Jadi orang yang dikasih harta tapi digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Dalam hadis lain disebutkan rajulun atahullahu malan fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang dikasih harta tapi dibelanjakan dalam jalan Allah, diinfakkan di jalan Allah setiap harinya. Itu boleh kita kepingin seperti itu. Bagus malah. Saya kepingin seperti dia, banyak hartanya tapi dermawan. Ini susah ya. Cobaannya orang kaya adalah kurang bersyukur, kemudian takut miskin, pelit akhirnya. Orang pelit itu karena takut miskin. Itu cobaannya orang kaya itu. Kok ada orang kaya dermawan, ada orang kaya bersyukur, rajin ibadahnya juga dia dermawan, itu luar biasa. Kita boleh kepingin seperti dia, bahkan kepingin seperti dia itu terpuji, bagus. Tapi jangan sampai berharap supaya kenikmatannya hilang, itu namanya hasud. Tapi kalau kita ingin seperti dia, namanya ghibtoh. Yang kedua adalah yang boleh kita kepingin seperti orang lain adalah rajulun atahullahu al-Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ada yang mengatakan fahuwa yatsluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua adalah lelaki yang diberi Al-Qur'an. Dalam satu riwayat lagi, riwayat yang lain adalah rajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Lelaki yang diberi ilmu. Ada yang mengatakan lelaki diberi ilmu, ada yang mengatakan lelaki yang diberi Al-Qur'an. Intinya dikasih ilmu atau Al-Quran sama saja, bagus. Tapi dia mau mengamalkan ilmunya, mau mengamalkan isi Al-Qurannya setiap hari. Itu bagus sekali. Kita kepingin seperti dia, terpuji. Tapi bukan hasad ya, bukan mengharapkan supaya Qurannya hilang, supaya ilmunya hilang, tidak. Kita kepingin seperti dia, namanya ghibtoh, itu bagus. Wasu'i akidatin, jangan sampai seorang santri itu buruk akidahnya, menganut akidah yang sesat seperti Qadariyah. Qadariyah itu orang yang tidak percaya takdir, seakan-akan perbuatannya diciptakan dia sendiri. Itu salah. Ada akidah Jabariyah yang mengatakan semua perbuatan adalah diciptakan Allah, sehingga seandainya ada orang berbuat dosa pun manusia nggak boleh disalahkan karena Allah yang berbuat. Sehingga kalau manusia masuk neraka dianggap Allah zalim. Itu Jabariyah, sesat juga. Atau su'i aqidatin bisa diartikan buruk keyakinannya, buruk prasangkanya, suka berprasangka buruk, suudzon biasanya. Itu juga nggak boleh. Wasu'i khuluqin, dan jelek akhlaknya, itu juga tidak boleh dimiliki oleh para santri, para muta'alim. Akhlaknya harus bagus. Di depan gurunya kalau berjalan harus dengan sopan santun, agak menunduk sedikit. Berbicara di depan gurunya jangan sampai keras. Memanggil gurunya jangan sampai sebutan nama. Itu bagus sekali itu. Yang bagus akhlaknya. Sampai-sampai Imam Syafi'i ketika beliau berguru pada gurunya Imam Malik, Imam Syafi'i itu nggak berani membuka lembaran kertas dengan bersuara. Membuka lembaran bukunya ini tidak ada suaranya, khawatir mengganggu gurunya. Saking ta'zimnya beliau kepada gurunya. Insya Allah lah kalau di pesantren akhlak pasti bagus-bagus insya Allah.
liyusliha bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wal ittila'i ala daqaiqi ma'anihi wal fahmi li huwamidhihi. Kenapa itu semua harus dilakukan? Orang alim harus bersih hatinya. Jangan sampai ada penipuan, jangan sampai suka berbuat yang jahat, yang maksiat. Jangan sampai punya dendam, jangan sampai hasud, jangan sampai buruk akidahnya, jangan sampai buruk akhlaknya. Itu semua dilakukan adalah supaya mudah menerima ilmu. Kemarin ada syairnya Imam Syafi'i yang pernah saya sampaikan. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Jadi Imam Syafi'i itu pernah dulu hafalannya buruk dulu. Kemudian beliau mengadukan masalahnya kepada gurunya Imam Waqi'. Kemudian gurunya Imam Waqi' memberikan saran supaya Imam Syafi'i meninggalkan kemaksiatan. Karena ilmu adalah nur, cahaya, sedangkan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Jadi seperti itu, nggak boleh ada maksiat mata, maksiat mulut, maksiat hati, semua harus dihindari. Supaya mudah menerima ilmu, mudah menghafal ilmu, bisa paham detail-detailnya ilmu, bisa paham lembut-lembutnya maknanya ilmu. Itu semua bisa dicari, bisa didapati dengan cara hatinya harus bersih. Wasani ayuhsina an-niyata. Yang kedua adalah para muta'alim, para santri, para siswa harus bagus niatnya. Niat belajarnya harus bagus. Ayuhsina niyata fi talabil ilmi bi ayyaksida bihi wajhallahi azza wa jalla. Contohnya adalah dia belajar karena mencari ridha Allah. Bagus sekali. Karena mencari ilmu itu seperti pengabdian. Kalau pengabdian kok dituju kepada selain Allah, berarti seakan-akan dia mengabdi kepada selain Allah. Makanya orang yang niatnya selain Allah itu disebut syirik khafi. Dianggap seperti menyekutukan Allah tapi samar. Kalau sujud langsung pada berhala kan syirik akbar, itu syirik besar. Tapi kalau tujuannya ada selain Allah, dia sholat tapi tujuannya selain Allah, itu dianggap syirik kecil. Karena dia seakan-akan mengabdikan dirinya tapi bukan kepada Allah. Itu disebut riya, pamer. Usahakan niat belajarnya benar-benar kepingin mencari ridha Allah. Wal amal bihi, dan tujuannya supaya bisa mengamalkan ilmunya. Karena amal tanpa ilmu itu mardudun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Dalam kitab Zubat itu disebutkan orang yang beramal tapi tidak dengan ilmu, maka amalnya ditolak. Wah ihya asy-syari'ati, dan tujuan belajarnya supaya dia bisa menghidupkan syariat, supaya bisa menghidupkan agama Islam. Karena hayatul Islam bil ilmi, hidupnya Islam itu harus dengan ilmu. Wa tanwira qalbihi, dan supaya hatinya itu bersinar, hatinya itu terang. Wa tahliyata batinihi, dan supaya hatinya bisa ada hiasannya. Hatinya supaya bagus, tidak ada sifat-sifat yang tercela dalam hatinya. Kalau awalnya hatinya sudah takhalli itu adalah mengkosongkan dari sifat buruk. Kalau hatinya sudah dihilangkan sifat-sifat keburukannya, takhalli namanya, pakai kha, maka yang muncul adalah tahalli. Tahalli adalah hiasan hati. Sifat-sifat terpuji akan muncul di sini. Kalau nggak ada sifat buruk, pasti terpuji yang muncul di sini. Takhalli, mengkosongkan sifat terburuk,
sifat-sifat yang buruk, maka akan terjadi tahalli. Tahalli adalah hiasan hati sifat-sifat terpuji. Kalau sudah tahalli, hatinya sudah baik, sudah terhiasi dengan sifat-sifat terpuji, maka yang terjadi adalah tajalli. Tajalli adalah muncul, terbukanya tirai kita dengan Allah, bisa ma'rifat kepada Allah. Wa taqarruba minallahi ta'ala, dan tujuan belajarnya usahakan supaya bisa dekat dengan Allah. Wala yaqsudu bihi al-aghrada ad-dunyawiyata min tahsil riyasah wal jah wal mal umbahatil aqran wa ta'ziman nasi lahu wa ta'ziman nasi lahu wa nahwi dzalika wa ta'zimin nasi lahu wa nahwi dzalika. Jangan sampai tujuan dia belajar adalah untuk tujuan dunia. Contohnya kepingin menjadi pemimpin, saya belajar kitab, saya belajar agama supaya menjadi kiai, supaya menjadi ulama, supaya menjadi pemimpin. Nggak boleh. Saya supaya menjadi pejabat misalnya, nggak boleh. Supaya mendapatkan harta banyak, supaya punya pondok, wah itu nggak boleh semua. Supaya bisa menyayangi teman-teman, supaya manusia pada menghormati saya misalkan, itu semua nggak boleh. Tujuan dunia semua itu. Makanya usahakan belajar itu tujuannya benar-benar murni kepingin mencari ridha Allah, kepingin menghidupkan agama Islam, kepingin mengamalkan ilmunya. Itu bagus. Maka Mbah Maimun Zubair pernah berpesan ya, guru saya juga pernah mengatakan, kalau kalian belajar, ojo mikir besok dadi opo. Gak usah berpikir nanti kita menjadi apa. Gak usah berpikir seperti itu. Yang penting pintar. Sing penting pinter, mesti besok jadi opo-opo. Yang penting pintar, yang penting alim. Pasti nanti kita akan menjadi apa-apa. Jadi gak usah mikir nanti kita menjadi apa, nanti kita kerja apa, nanti saya menjadi pegawai apa. Gak usah mikir seperti itu. Kalau kalian alim, kalau kita alim, pasti kita akan menjadi apa-apa. Yakin itu. Makanya ketika belajar gak usah berpikir yang neko-neko. Jadi apapun gak masalah, yang penting alim. Di mana saja yang penting alim, yang penting pintar agama, pasti dimuliakan di mana saja. Tapi kemuliaannya gak usah dituju, gak usah diminta. Pasti dimuliakan oleh Allah sendiri. Allah akan memposisikan kita sesuai dengan yang pantas kepada kita. Ini benar-benar diingat-ingat. Ojo mikir besok jadi opo. Sing penting pinter, besok mesti jadi opo-opo. Bahasa Jawanya begitu. Nggak usah mikir besok jadi apa. Yang penting pintar. Pasti nanti akan menjadi apa-apa. As-salisu, yang ketiga adalah ayyubadiro bitahsilil ilmi syababahu. Yang ketiga adalah adabnya orang yang belajar harus bersegera dalam mencari ilmu pada waktu masih muda. Ini yang terpenting ini. Jangan sampai menunda-nunda belajar sehingga habis waktu mudanya. Jarang sekali temui orang alim dia menjadi alim ketika masih tua, sudah tua, jarang. Rata-rata orang menjadi alim itu ketika masih muda. Rata-rata. Kalau waktu mudanya enggak alim, rata-rata. Tuanya enggak alim, rata-rata. Tapi walaupun ada satu dua. Makanya waktu muda itu waktu yang sangat bagus sekali untuk mencari ilmu. Enggak usah mikir kerja dulu. Yang penting belajar, alim dulu. Habiskan waktunya untuk belajar siang malam. Nanti ada waktunya sendiri untuk bekerja, ada waktunya sendiri. Ada waktunya sendiri nanti untuk bekerja. Makanya dalam hadis Nabi sebutkan, iqtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 sebelum hilangnya waktu 5. Yaitu syababaka qabla haromika.
Gunakan di waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Sebelum tua, mumpung masih muda, ayo digunakan sebaik-baiknya untuk belajar. Wasihataka qabla saqamika. Gunakan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika. Gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Wa faraghaka qabla syughlika. Gunakan masa sempatmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautika. Gunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi masa muda benar-benar digunakan sebaik-baiknya. Rata-rata orang alim di waktu muda. Orang sukses rata-rata juga karirnya dimulai ketika masih muda. Wa awqata umrihi, dan jangan sampai disia-siakan pula waktu umurnya. Harus digunakan sebaik-baiknya umurnya. Al-waqtu kasayf, fa illam taqta'hu qata'aka. Ada peribahasa begitu. Waktu ibaratnya pedang. Jika nggak bisa memainkan pedang, maka kita akan tertebas sendiri leher kita. Terpotong sendiri leher kita nanti. Waktu adalah seperti pedang. Jadi waktu itu kalau nggak digunakan, akan menggerus habis kehidupan kita. Tiba-tiba sudah tua, padahal kita belum melakukan apa-apa. Sudah tua, kita belum punya karya apa-apa. Nggak punya amal jariah apa-apa. Itu semua tergerus dengan waktunya. Makanya wala yaktar bi khidai taswif wa ta'mil. Jangan sampai tertipu dengan menunda-nunda, dengan banyak angan-angan. Jangan sampai tunda-tunda. Setiap kebaikan kalau ditunda nanti-nanti itu pasti ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, mungkin semangat kita nggak akan seperti pertama kali kita punya ide, punya keinginan. Jadi setiap kebaikan kalau ditunda, saya kepingin belajar kitab ini, tapi besok aja. Besok itu belum tentu sesemangat hari ini. Saya kepingin puasa tapi bulan depan aja. Bulan depan belum tentu sesemangat hari ini. Begitu seterusnya. Apapun kebaikan kalau ditunda, semangatnya tidak mungkin sama dengan pertama kali ketika punya ide. Nomor 2, belum tentu waktu yang kita rencanakan kita masih hidup. Makanya jangan disia-siakan. Kalau ada keinginan langsung segera. Kalau ingin itu kebaikan. Fa inna kulla sa'atin tamurru min umrihi la badalaha wa la 'iwada 'anha. Karena setiap saat yang berjalan, setiap waktu yang berjalan dari umur kita tidak ada gantinya. Jadi setiap waktu yang berjalan, yang sudah lewat, tidak ada gantinya lagi. Besok ada waktu baru, itu bukan waktu yang kemarin. Jadi waktu yang lewat tidak ada gantinya. Wa ayyaqtu'ama qadar 'alaihi minal 'alaiki asyahilati. Dan sebisa mungkin para santri, para siswa, muta'alim itu untuk memutuskan semampunya apapun rintangan yang menghalangi kita belajar. Jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi kita menjadi orang alim. Jangan sampai. Biasanya orang putus sekolah, putus mondok gara-gara biaya. Jangan sampai biaya menghalangi kita alim. Banyak sekali kok pondok yang menggratiskan. Free biaya itu banyak sekali. Kadang-kadang orang putus sekolah, putus mondok gara-gara orang tua meninggal, gara-gara sakit, gara-gara apa saja. Kalau bisa jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi kita belajar. Karena waktu yang lewat tidak akan kembali lagi. Wal awaiqu almani'ati
wal awaiqu almani'ata an tamamit thalabi, dan kita harus memutus semua penghalang yang mencegah, menghalangi kita mendapatkan tujuan. Wa badlil ijtihadi wa quwwatil jiddi fit tahsil. Kita harus sepenuh tenaga untuk bersungguh-sungguh supaya kita berhasil. Kalau ingin menjadi orang alim harus sungguh-sungguh. Kalau ingin berhasil harus sungguh-sungguh. Menjadi orang kaya aja harus sungguh-sungguh belajarnya kok. Apalagi mencari ilmu harus lebih sungguh-sungguh. Mencari ilmu itu lebih berharga, harus lebih sungguh-sungguh. Mencari dunia aja harus sungguh-sungguh. Bagaimana dengan mencari ilmu? Ya, harus sungguh-sungguh. Jangan sampai putus asa. Kadang-kala pemahaman kita itu beda dengan yang lain. Kadang yang lain tuh diterangkan sekali paham, alhamdulillah. Kita kadang-kadang sekali belum paham, harus 2 kali baru paham. Kadang-kadang harus 3 kali baru paham. Iya, nggak masalah. Yang penting menjadi orang alim. Caranya bagaimana? Terserah. Yang penting potensi menjadi orang alim pasti ada. Kalau kita mau sadar diri, mau berusaha sungguh-sungguh. Kalau kalian ingin menjadi orang alim tanpa berusaha, tanpa belajar, yo al-jununu fununu. Ini ada syairnya mengatakan, tamannaita ang tumsi faqihan munadharan biwairi ana'in wal jununu fununu. Itu ada syair begitu dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Kamu ingin menjadi orang alim tanpa usaha, tanpa susah payah, tanpa belajar. Ingat, al jununu fununu, orang gila itu macam-macam ternyata. Jadi kalau ingin menjadi orang alim tanpa belajar, menjadi orang alim tanpa usaha itu ya seperti itu. Orang gila macam-macam lah intinya. Harus belajar. Fa innaha qawati'u tara'iqut ta'allum. Fa innaha qawati'u tariqit ta'allum. Karena semua itu penghalang itu adalah yang bisa menghalangi kita belajar. Jadi semua harus dihilangkan penghalang-penghalangnya. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, ayakna'a minal qut wal libas, harus qanaah, harus legowo, harus menerima apapun dari harta kita, dari pakaian kita, bima tayassara, yang ringan, yang mudah. Wabis sabri ala adnal aish, dan sabar jika dikasih kehidupan yang rendah. Yanalu sa'atal ilmi, yang penting kita bisa mendapatkan keluasan ilmu. Jadi orang yang belajar harus qanaah seperti itu. Jangan sampai gara-gara kurang biaya, kurang sangu langsung putus pondok, nggak betah di pondok. Jangan sampai, harus sabar dengan kehidupan yang seadanya, dengan penuh kekurangan di pondok, harus sabar. Makanannya mungkin kurang enak, harus sabar. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan, malam yazuk murrut ta'allumi sa'atan tajarru'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa tidak mau merasakan pahit getirnya belajar sesaat, maka dia akan merasakan pahit getirnya kebodohan seumur hidupnya. Jadi kalau kita nggak mau membetahkan sakit di pondok, tidak membetahkan sengsaranya di pondok, tidak membetahkan pahit getirnya selama di pondok, ya harus sabar kita merasakan pahit getirnya kebodohan selamanya. Memang seperti itu pondok itu, belajar seperti itu. Harus meninggalkan keluarga, harus kekurangan serba kekurangan dan sebagainya. Wa jam'a syamlil qalbi min mutafarriqatil amali wa yatafajjaru fihi nabi'ul hikami. Dan kita harus mengumpulkan hati yang morat-marit, hati yang hancur, hati yang penuh dengan angan-angan banyak. Dikumpulkan, gak usah diperbanyak angan-angan, gak usah banyak angan-angan, mikirkan nanti jadi apa, nanti nikah dengan siapa, nanti kita bertempat di mana, nanti waduh, gak usah mikir seperti itu. Yang penting belajar, fokus satu, belajar.
Yang penting fokus. Wa yatafajjaru fihi nabi'ul hikami, supaya sumber-sumber hikmah, sumber-sumber ilmu yang bermanfaat itu bisa muncul dalam diri kita. Itu yang paling penting. Qala Imamuna Syafi'i radhiyallahu an, la yuflihu man talabal ilma bi'izzatin nafsi wa sa'atil ma'isyah, walakinna man talabahu bidhilin nafsi wa dhiqil 'aishi wa khidmatil ulama aflaha. Jadi Imam Syafi'i mengatakan tidak beruntung orang yang mencari ilmu dengan keadaan mewah-mewah, dengan keadaan foya-foya, dan wasa'atil ma'isyah, dan luasnya kehidupan atau ya mewah tadilah. Tidak akan beruntung orang belajar dalam keadaan serba mewah, serba luas rezekinya. Tetapi walakinna man talabahu bidhil nafsi, tetapi orang yang mencari ilmu dalam keadaan hatinya hina gara-gara kurang sangu, kurang bekal, wadhiqil 'aishi, dan sempit kehidupannya, wa khidmatil ulama, kemudian dia juga mau mengkhidmah, mau berkhidmah kepada ulama, mau membantu para ulama, maka aflaha, dialah orang yang lebih beruntung. Maka ingat kisahnya Imam Syafi'i radhiyallahu an ketika beliau masih belajar. Karena beliau itu orang anak yatim, beliau belajar itu serba kekurangan. Sampai-sampai buku aja nggak punya, kitab aja tidak punya. Beliau belajar menggunakan apa? Menggunakan tulang, menggunakan pelepah kurma. Yang penting dikuras dengan ilmu, dikuras untuk menulis ilmu. Akhirnya kamarnya penuh dengan tulang-tulang. Beliau susah untuk tidur, nggak ada tempat untuk tidur. Akhirnya beliau punya inisiatif untuk menghafalkan semua ilmu yang tertulis di tulang-tulang tersebut. Akhirnya beliau menjadi orang alim. Ya begitu, serba kekurangan ketika belajar. Jangan poya-poya, sangunya banyak jutaan. Wah, nggak bagus ya. Orang tua juga begitu, kalau ngasih sangu sama anaknya, ya jangan terlalu mewah-mewah, supaya terbiasa hidup mandiri, hidup serba sederhana. Wal khamisu ayyaqsima awqata lailihi wa naharihi wa yaqtanima ma baqa min umrihi, ma baqiya min umrihi. Yang kelima adalah muta'alim atau para siswa harus membagi waktunya, malamnya, siangnya, dibagi. Kapan harus tidur, kapan harus belajar, kapan harus istirahat, main-main, dan lain sebagainya, harus dibagi-bagi. Jangan sampai seluruh waktunya untuk main, jangan sampai seluruh waktunya untuk tidur, itu nggak bagus. Kemudian menggunakan sisa umurnya dengan sebaik-baiknya. Fa inna baqiyatul umur la qimata laha, karena sisanya umur tidak ada harganya, tidak bisa dibayar. Jadi sisa umur kita ini tidak terbayar. Makanya ketika ada orang meninggal dunia, yang diminta orang yang meninggal itu satu, kepingin dikembalikan hidup lagi untuk beramal, untuk sedekah, untuk sujud kepada Allah. Maka kita yang masih hidup ini, kehidupan ini sangat-sangat berharga sekali. Gak ada yang bisa membayar, gak ada yang bisa menggantikan. Orang meninggal, seluruhnya orang meninggal itu hanya satu permintaannya, kepingin hidup kembali. Kita ini masih hidup, alhamdulillah, digunakan sebaik-baiknya untuk berbuat yang bermanfaat. Wa ajwadul awqati lil hifdzi al ashar. Yang paling bagus waktu untuk menghafal adalah waktu sahur. Yang paling bagus, yang paling cepat menghafal waktu sahur. Ya waktu malam lah, jam 2 sampai subuh lah kurang lebihnya. Itu bagus sekali untuk menghafal. Caranya bagaimana supaya kita bangun malam?
Caranya adalah kita harus ada qailulah, tidur siang sebelum zuhur. Tidur siang sebelum zuhur itu bisa membantu kita bangun malam. Sebentar aja tidurnya, nggak usah lama-lama. Sunnah itu, qailulah itu sunnah. Kalau tujuannya supaya malam bisa bangun. Lebih-lebih para santri itu harus bangun malam untuk menghafal, para menghafal Quran. Walil bahsi al-ibkar. Kalau untuk waktu membahas, waktu diskusi itu paling bagus pagi. Walil kitabati wasatun nahar. Kalau waktu menulis, ya kalau ingin mengarang kitab, menulis buku, itu paling bagus siang. Walil mutola'ati wal mudzakarati al-lail. Kalau untuk mutola'ah, belajar bersama, mudzakarah, mengingat-ingat hafalannya, saling diskusi juga sama teman-temannya, saling mengingat-ingat hafalannya, itu malam yang paling bagus. Wa ajwadu amakinil hifzi al-ghurafu. Tempat yang paling bagus untuk menghafal adalah kamar, yang paling bagus. Wa kullu mawdi'in ba'idin 'anil mulhiyat. Dan yang paling bagus lagi adalah untuk menghafal adalah tempat yang jauh dari keramaian, jauh dari yang melupakan atau yang menggiurkan, yaitu tempat keramaian lah, yang sepi, yang paling bagus. Wala yahsunu al-hifdzu bi hadratin nabati wal khudrati wal anhari wa dajijil aswati. Tidak bagus menghafal di sinilah ya, ini menurut beliau musannif Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan tidak bagus menghafal di bawah atau di dekat tumbuhan, pohon-pohonan atau pohon-pohon yang tumbuh-tumbuhan yang hijau, nggak bagus. Di pinggir-pinggir sungai nggak bagus. Di tempat-tempat yang ramai banyak suara juga nggak bagus. Ini menurut musannif. Terserah kita ya, kalau kita memang merasa nyaman di pinggir sungai menghafalnya, merasa nyaman di pinggir pohon-pohon, ya terserah aja, boleh. Wasadisu ayuqallila al-akla wasyurba. Yang keenam adalah menyedikitkan makan dan minum. Fa inna syab'a yamna'u minal ibadah. Karena kenyang adalah mencegah ibadah. Wa yuskilu al-badana, bisa memberatkan badan. Kalau orang kenyang biasanya tidurnya lama, ibadahnya berat, malas. Jangankan ibadah, bangun aja kadang malas kalau kekenyangan, ya kan? Kalau waktu buka puasa itu kebanyakan berbuka, mau bangun aja berat, apalagi sholat. Makanya disedikitkan. Kalau Rasulullah SAW itu beliau makan ketika lapar, kemudian berhenti ketika sebelum kenyang. Wa min fawaidi qillatil akli sihatul badan. Faidahnya sedikit makan adalah bisa menyehatkan badan. Wa daf'ul amrad al badaniyah, dan bisa menolak penyakit-penyakit badan. Memang penyakit paling banyak itu dari makanan. Paling banyak penyakit itu bersumber dari makan. Makanya orang yang tidak bisa menjaga pola makan mudah sakit. Makanya Rasulullah mengatakan sumu tasihu, puasalah kalian supaya kalian sehat. Kalau ingin sehat, rajin puasa. Kalau ingin sehat, rajin puasa, minimal Senin Kamis, minimal itu. Fa inna sababaha kasratul akli wa kasratus syurbi. Karena sebab-sebab sakit badan adalah banyaknya makan dan banyaknya minum. Kama qila, seperti syair mengatakan, fa inna da'a aktsaru ma tarahu yakunu minat ta'ami awish syarabi. Sesungguhnya penyakit itu yang paling banyak kamu lihat disebabkan karena makanan dan minuman. Jadi penyakit itu penyebabnya adalah pola makan, pola minum yang tidak bagus.
Wasihatul qulub minat tughyan wal bator, dan bisa mensehatkan hati ya. Kalau orang itu sedikit makan, sedikit minum, bisa menyehatkan hatinya dari sifat tughyan, lacut, jahat, wal bator, dan kesombongan. Jadi makan sedikit, minum sedikit itu bisa menyehatkan hati, bisa menghilangkan kesombongan. Makanya dalam cerita yang terkenal itu, ketika nafsu dibakar di neraka selama 100 tahun, mereka belum tunduk nafsunya, nggak mau tunduk. Nafsu bisa ditundukkan hanya dengan dilaparkan, dipuasakan, disiksa di neraka neraka yang penuh dengan kelaparan. Baru nafsu itu bisa tunduk kepada Allah. Walam yura ahadun minal awliya wal a'immah wal ulama al akhyar yattasifu au yusafu bikasratil akli walau humida bihi. Maka tidak ada satupun para walinya Allah, tidak ada satupun para ulama-ulama, para imam-imam yang terpilih, mereka punya sifat banyak makan, tidak ada. Tidak ada ulama yang punya sifat banyak makan, dan tidak terpuji itu banyak makan. Dia itu hebat gara-gara makannya banyak, nggak ada begitu. Dia itu orang yang mulia gara-gara makannya banyak, tidak ada. Bahkan tercela menurut pandangan manusia. Itu banyak makan itu nggak bagus. Wa innama tuhmadu kasratul akli minad dawab allati la ta'qilu wa tursadu lil amal. Yang dipuji gara-gara banyak makan itu adalah binatang. Kalau kita punya kerbau, punya sapi, punya kambing, kau banyak makannya, senang kita. Wah, sapi saya banyak makannya, senang, dipuji itu. Tapi kalau punya teman, wih dia tuh banyak makan, senang saya, nggak mungkin, nggak bagus itu. Yang dipuji gara-gara banyak makan itu apa? Binatang. Nauzubillahi min dzalik. Wastami'u wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kita semua bisa mengamalkan ilmu kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.